Sebelum disebutkan amalan-amalan terkait i'tikaf, maka beliau memberikan dulu penguatan sunnah-sunnah menjelang menunaikan amalan ini. Yang pertama adalah satu, memperbaiki niat, menghadirkan niat yang benar untuk i'tikaf. Awas, niat itu beliau tadi katakan, pertama pembeda antara ibadah dengan kebiasaan, rutinitas. Ya, misalnya ada yang ngurus masjid di DKM, tugas marbot. Apakah otomatis i'tikaf ketika dia membersihkan masjid, duduk di masjid? Belum tentu, jadi rutinitas. Pembedanya apa? Niat. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama yang disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua amal itu bergantung pada niatnya. Maka dari itu, masuk masjid niatkan i'tikaf. Masuk masjid niatkan apa? I'tikaf. Sampaikan dalam hati kita, kita berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dianjurkan khususnya di Ramadan, jika ingin memulai i'tikaf, maka datang ke masjid sebelum maghrib tiba. Ya, itu sunnahnya. Sunnah itu artinya apa? Kalau dikerjakan sangat baik. Kalau tak mampu karena keadaan tertentu mengerjakan itu, maka ambil waktu saat kita masuknya. Nanti ada kasus-kasus yang nggak bisa dikerjakan sepenuhnya, maka Nabi mengatakan ambil sebagiannya. Maka misalnya saya datangnya pas malam, ya, terjebak macet, padahal macet tidak menjebak gitu kan, cuman banyak kendaraan aja yang kemudian direm sehingga tidak bergerak gitu kan. Nah, datangnya ali-ali maghrib, tibanya malam jam 10, jam 11. Apakah keliru? Tidak. Menyalahi sunnah? Tidak. Masuk saja ke masjid, niatkan i'tikaf. Jelas? Yang kedua ini. Maka kalau sudah berada di dalam masjid, yang ketiga, siapkan amalan-amalan strategis. Di antaranya apa? Salat, ya. Jangan sampai begini, sudah i'tikaf ke masjid, enggak salat. Itu yang paling keliru, ya. Bahkan terlambat salat misalnya. Orang dari jauh tidak i'tikaf, salatnya pas, datang waktunya, maka yang i'tikaf terlambat waktu dengan alasan yang tidak bisa ditolerir. Ya, ini menunjukkan kekurang-sungguhan dalam beriktikaf. Yang keempat, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah Al-Quran. Diulangi apa? Al-Quran. Maka keutamaan i'tikaf itu salah satu cirinya yang melekat pada orang i'tikaf, dia senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran. Ini ciri khusus. Selain doa, selain sholat, selain ibadah. Maka ada riwayat yang mengatakan begini, kalau Anda menginginkan bahagia dunia, ya, Pak Andre itu kalau pengen bahagia dunianya tuh, tipsnya apa? Quran. Kalau Anda ingin bahagia akhirat, ya, Quran. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesempatan untuk beriktikaf. Semoga seluruh amal ibadah kita, i'tikaf kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita berusaha mendapatkan penerimaan di sisi Allah dalam ibadah kita, i'tikaf ini, maka ada baiknya kita menggali tata cara i'tikaf itu seperti apa. Apa makna i'tikaf, kaifiatnya bagaimana, hikmah i'tikaf seperti apa, sehingga kita bisa mengukur indikatornya sampai dengan hari ketiga dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tepatnya hari ke-23, kira-kira i'tikaf kita sudah benar atau belum? Bagaimana indikatornya? Apakah amalan kita diterima selama i'tikaf? Itulah yang menjadikan kita subuh kali ini mengambil tema tentang i'tikaf, makna, hikmah, dan juga kaifiyah. Kita semua mesti bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan yang sangat mulia, tidak ditemukan di hari-hari sebelumnya. Dan kita sampai hari ini kepada hari ke-23 Ramadan, dan ditemukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi itu semakin bersungguh-sungguh ketika menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, di antara kesungguhan Nabi yang ditunjukkan untuk mengisi ibadah di hari-hari terakhir Ramadan itu, maka beliau memberikan contoh kepada kita untuk beriktikaf. Pertanyaannya, apa itu i'tikaf? Bagaimana memahami i'tikaf? Maka i'tikaf itu dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama, ada pengertian secara bahasa. Kalau pengertian secara bahasa itu, etimologi, itu sifatnya masih umum, bisa mencakup berbagai hal. Maka secara bahasa, i'tikaf itu artinya
upaya kita untuk bisa fokus pada satu keadaan, menyendiri dalam satu hal, tapi maknanya masih dua, bisa makna yang positif, bisa makna yang negatif. Misal, makna yang positif beliau contohkan tadi di Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat ke-187. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Bagi Anda yang ingin i'tikaf, ingin fokus ibadah, kan? Maka disarankan pada saat i'tikaf itu jangan bergaul dulu dengan istri sehingga bisa fokus ibadah menunaikan di masjid. Nah, kemudian dalam contoh yang negatifnya seperti apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Kita temukan di surah Al-Anbiya misalnya, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya mengkonfirmasi, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Apa sih berhala-berhala ini fungsinya? Maknanya sehingga Anda begitu fokus mencurahkan isi, tambatan, harapan kepada berhala-berhala dimaksud. Jadi secara singkat, makna i'tikaf itu fokus pada sesuatu baik yang positif ataupun yang negatif. Jadi dalam kehidupan itu ada orang-orang yang memang fokus pada pekerjaan itu hasilnya positif, tapi ada juga orang yang fokus pada satu hal tapi negatif. Ya, perampok fokus pada perampokannya gitu kan, penipu fokus pada penipuannya, itu negatif. Ya, orang baca Quran fokus pada bacaan Al-Qur'annya. Pengertian i'tikaf secara syariat bagaimana? Nah, secara syariat ini makna terminologi, artinya diikat makna umum itu ke dalam makna khusus yang diinginkan. Contoh, kita katakan bisa itu kan dapat secara umum. Tapi dalam pengertian dunia hewan, bisa itu racun yang berbahaya. Dalam pengertian kita berjuang, bisa itu dapat dilakukan dengan baik misalnya. Nah, dalam konteks pengertian, di dalam kaidah itu ada dua. Pengertian umum bisa dibawa kemana saja, atau yang khusus. Maka dalam syariat ketika disebutkan i'tikaf yang dimaksud di bulan Ramadan adalah upaya kita untuk fokus berada di satu tempat di masjid guna meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di khususnya 10 hari di bulan Ramadan. Di dalam syariat Islam ini keunikannya, setiap tuntunan syariat itu mesti ada dasarnya. Baik dari segi dalilnya di Al-Qur'an, kemudian di hadis petunjuknya, juga perterusan dari praktek itu yang disepakati oleh para ulama. Nah, i'tikaf ketika didefinisikan, dijelaskan menurut syariat berarti harus ada dalil acuannya. Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama, disampaikan tadi oleh Syekh Ibrahim, dalil i'tikaf, disyariatkannya i'tikaf satu dari Al-Qur'an. Seperti disampaikan tadi, contohnya di Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ini adalah dalil utama tentang i'tikaf dalam Al-Qur'an, spesifik di Ramadan. Jika Anda ingin menunaikan i'tikaf, maka di antara adabnya jangan bergaul dulu dengan pasangan sedangkan Anda sedang fokus i'tikaf di masjid. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dan masuk dalam subtopik i'tikaf. Ini berurut tuh. Ya, ketika kita baca Kitabus Shaum, topik yang ke-30, kemudian kita temukan setelahnya nanti ada terkait dengan i'tikaf, ada terkait dengan fadlu Lailatul Qadar. Kita temukan di dalamnya salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan oleh Syekh Ibrahim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan, dan kebiasaan i'tikaf itu diteruskan bahkan oleh istri-istri beliau sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan juga bahwa kebolehan itu dibenarkan bagi perempuan muslimah bila ingin beriktikaf. Syarat ketentuan berlaku. الأمر الآخر من العنصر الأول في هذه الحلقة المباركة أن الاعتكاف مستحب، وهو مستحب في كل وقت من الأوقات، وهو في العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من غيره طلبا لليلة القدر، والله أعلم. Bagian terakhir, karena kita berbagi ya, apa hukumnya i'tikaf itu? Tadi kan anjurannya ada di Al-Quran, kemudian contohnya ada dalam hadis, diteruskan bahkan oleh istri Nabi SAW, ijma' oleh para sahabat bahwa i'tikaf itu dilakukan. Nah, memahami Al-Quran itu bagaimana? Memahami hadis itu bagaimana? Jangan sampai kemudian baca terjemah disimpulkan kesimpulan keliru. Sekalipun dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis, juga diteruskan oleh para sahabat Nabi termasuk istri Nabi SAW.
kesimpulan hukum tentang i'tikaf itu hukumnya sangat dianjurkan, mustahab, kan? Masuk pada kategori yang sangat dianjurkan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Mustahab itu artinya kalau dikerjakan bagus, sangat disenangi, ada pahalanya. Tapi kalau tak punya kemampuan mengerjakan pun tidak berdosa dan tidak membatalkan puasanya. Nah, sifat mustahab ini terbagi dua. Yang pertama, sifat yang umum. Jadi bisa dikerjakan di luar Ramadan. Silahkan Bapak Ibu misalnya kalau ingin di luar Ramadan datang ke masjid untuk sementara ibadah fokus di masjid boleh. Bahkan Imam Nawawi itu ya rahimahullahu taala, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, itu menyampaikan hendaknya seorang itu kalau masuk masjid, otomatis begitu masuk masjid dia langsung meniatkan i'tikaf dalam hatinya. Supaya setiap saat duduknya pun tuh punya nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika sampai di dalam Ramadan di 10 hari terakhir, maka itu sangat sekali dianjurkan khususnya untuk lebih menambah peluang mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar. Yang pertama, beliau memberikan pandangan dulu bahwa sebetulnya aspek i'tikaf ini telah disampaikan tadi oleh Syekh Ibrahim Muhammad Anwar secara komprehensif, jadi tidak meninggalkan sesuatu bahasan apapun buat saya katanya. Nah, ini sisi pujian yang sangat tawadhu, kita belajar dari beliau kerendahan hati. Namun demikian beliau menyampaikan saya ingin mengupas beberapa hal yang mungkin menjadi tambahan dari pembahasan tadi. Bahwa yang pertama, beliau menegaskan ada seorang imam besar namanya Syekh Syihabuddin Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan gini, sangat mengherankan kalau ada orang Islam itu enggak i'tikaf. Diulang ya, walaupun hukumnya ini mustahab, tapi sangat mengherankan kalau ada orang Islam selama hidupnya nggak pernah i'tikaf. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sepanjang kehidupannya di Madinah, beliau tadi berikan tanda petik ya, itu selalu mendawamkan i'tikaf, khususnya ketika dalam kesempatan Ramadan. Dan seperti diketahui, syariat Ramadan itu kan diturunkan di tahun kedua Hijrah. Tepatnya di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Turun kemudian syariat Ramadan. Quran surah kedua ayat 183. Dan Nabi SAW meninggal itu di tahun 11 Hijrah. Artinya kalau kita tambahkan 2 ya, kemudian sampai ke 11, ada 9 tahun. 11 kurangi 2, 9. Nah, selama 9 tahun itu mendapatkan Ramadan, itu beliau konsisten i'tikaf. Konsisten i'tikaf sampai beliau meninggal dunia. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang Islam selama hidupnya tidak i'tikaf atau enggak semangat mengejar i'tikaf di bulan Ramadan, sementara nabinya sampai meninggal sejak syariat puasa itu diturunkan, itu beliau konsisten menunaikan i'tikaf. Ini menunjukkan saking pentingnya i'tikaf dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kita mengetahui pentingnya i'tikaf, bagaimana supaya kita mulai i'tikaf dengan benar? Maka di dalam Islam itu nanti ada syarat. Makanya di awal saya katakan syarat ketentuan berlaku. Ya, bagaimana syarat ini membuat i'tikaf kita menjadi benar. Di antara syarat pokoknya nanti ada 3. Oke, yang pertama, benar i'tikaf itu dilakukan di masjid untuk ibadah bagi muslim. Artinya bagi yang belum muslim, walaupun memaksakan untuk i'tikaf, dilakukan i'tikaf, maka i'tikafnya dipandang belum sah dalam konteks menunaikan ibadahnya. Itu syarat pertama. Terpenuhi tidak semua? Satu ya. Yang kedua, berakal. Berakal itu maksudnya dilakukan dalam kesadaran yang baik, sehingga ibadahnya sadar, doanya sadar, baca Qur'annya sadar. Ini juga menegaskan bahwa i'tikaf itu bukan pindah tidur. Awas ya, ini tambahan penting yang saya tekankan. Jadi bukan ke masjid tidak sadar. Ya, di rumah sadar, pindah ke masjid bawa kasur tidak sadar. Itu bukan i'tikaf namanya. Karena syarat yang kedua dari i'tikaf itu jadi baik adalah adanya kesadaran yang utuh. Yang ketiga adalah baligh, ya, mencapai usia tertentu sehingga dengan kematangan usia itu ada kenikmatan dan kesadaran penuh, pemahaman dalam menikmati ibadah. Nah, namun demikian, apakah boleh kalau yang belum baligh itu bisa i'tikaf? Tadi kan ini banyak juga adik-adik anak-anak kita ya yang belum tentu baligh, boleh i'tikaf enggak? Ternyata ditemukan dalam riwayat anak kecil itu jangankan i'tikaf, pernah bahkan ikut haji. Di era Nabi SAW ada anak kecil ikut haji dengan ibunya. Maka dipertanyakan, dikonsultasikan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana status si kecil ini? Boleh haji enggak? Oh bisa, kata Nabi. Ada pahalanya enggak? Sangat diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
pahalanya. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, keutamaan yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar. Kalau kepada Nabi begitu besar, diberi kewenangan yang sangat luar biasa, maka mengalir pula tuntunan untuk mencontoh kewenangan dari Nabi ini dari segi ibadah yang diperlankan pada kita sehingga melahirkan pahalanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di penutup surat Al-Hajj, waf'alul khaira, perbanyaklah berbuat baik la'allakum tuflihun, supaya kalian cenderung bahagia. Jadi ketika kita sudah mencapai kebaikan, dimulai kapan kebaikan itu? Dari kecil begini. Maka itulah kemudian ada hadis tentang solat. Ya, ajarkan anak-anakmu itu solat dengan ketat di usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, berikan pengetatan yang lebih lagi. Bila perlu berikan pelajaran membuat dia mengerti. Kalau orang Arab dulu dipukul ringan supaya ngerti, sadar bahwa pentingnya solat, kan? Di kita misalnya dengan konteks yang lain supaya dia bisa memahami akan pentingnya solat. Jadi tadi digambarkan kiasnya begini analoginya. Kalau sholat saja yang pokok, anak kecil dididik gitu kan, dengan baik, dengan bagus, dan itu melahirkan pahala kebaikan, apalagi anak-anak belum balik pengen ikut i'tikaf. Maka ini menunjukkan mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, ada satu kebaikan yang besar jika anak-anak ingin ikut i'tikaf. Tadi sudah diketahui ketentuan i'tikaf untuk pribadi kita. Sekarang bagaimana tempatnya? Di mana i'tikaf? Apakah i'tikafnya di rumah, kan? Apakah i'tikafnya di kantor? Apakah i'tikafnya di musalla? Maka ulama membuat batasan-batasan tempat sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf berlangsung di masjid. Masjidnya punya sifat jami' yang menghimpun banyak orang, yang dengan banyak orang ini ditunaikan Jumat di dalamnya. Ya, ini bagian pokoknya. Maksudnya kenapa ada nilai Jumat di dalamnya? Karena nanti supaya nggak pindah-pindah. Begitu mau Jumat pindah tempat lain, kan? Begitu mau menunaikan ibadah banyak orang pindah tempat lain. Karena itu yang pertama, sahnya i'tikaf dilakukan di masjid. Ya, jadi kalau nanti ada yang ingin i'tikaf, silahkan bergabung kemudian ke masjid. Di masjid mana i'tikafnya? Maka ayat Al-Quran memberikan gambaran umum masjid-masjid yang punya sifat yang tadi disebutkan. Seperti disampaikan tadi di Quran surah Al-Baqarah di ayat 187, ya kan? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan hendaklah engkau kalau ingin i'tikaf berpisah dulu, meninggalkan hubungan dengan istrimu, dan engkau i'tikaf itu boleh di masjid-masjid, bentuknya jamak, silahkan. Menemukan masjid yang tadi punya sifat menghimpun jamaah, ditunaikan Jumat, silahkan tunaikan di dalamnya i'tikaf. Tapi juga ada yang membaca dengan akifuna fil masjid, dalam masjid. Maka masjid ini menunjukkan sesuatu yang spesial. Maksudnya apa? Kalau bisa dilakukan dan dekat dengan wilayahnya, bukan memaksakan diri, maka ada masjid yang spesial. Di antara masjid-masjid itu, satu misalnya Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua, kita dapatkan juga ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang ketiga, kita temukan ada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka yang tinggal sekitaran, yang dekat areanya, kan? Apalagi yang sedang menunaikan misalnya umrah ada di daerah itu, maka upayakan i'tikafnya di masjid-masjid itu. Ya, jangan sampai misalnya datang ke Mekah i'tikafnya justru di masjid lain gitu kan, sementara di situ dekat Masjidil Haram, atau i'tikafnya ada Masjidil Haram tapi i'tikafnya di hotel. Gitu kan? Padahal jaraknya tinggal beberapa langkah gitu kan. Nah, itu sangat disayangkan. Kita yang jauh pengen ke sana, yang udah nyampe malah tinggal di hotel. Jadi ada yang sangat disayangkan. Nah, gambaran ini apa yang kita dapatkan tidak harus memaksakan diri juga pergi ke tempat-tempat itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika Anda menemukan masjid-masjid fil masajid, silahkan cari dengan kualifikasi yang telah disebutkan tadi. Kemudian penting dicatat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dikatakan beliau di akhir-akhir hidupnya semakin meningkatkan i'tikaf. Tolong catat kalimat ini, bahkan di tahun wafatnya beliau. Dalam usia kurang lebih 63 tahun, mendapati Ramadan di akhir hidupnya, maka i'tikafnya dimulai oleh Nabi itu di pertengahan Ramadan, 10 pertengahan. Jadi kalau Anda buka hadis riwayat Al-Bukhari tentang bagaimana para sahabat i'tikaf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam topiknya Fadli Lailatul Qadar, kita temukan salah satu hadis Nabi itu beriktikaf dari pertengahan Ramadan di akhir hidupnya, Pak Ibu, ya, dari mulai tanggal 11, 12, 13 sampai akhirnya, dan menghatamkan Al-Quran, belajar Al-Quran
ya talaqi Al-Quran kepada Jibril alaihissalam sampai khatam 2 kali. Sampai khatam 2 kali. Jadi Anda bisa bayangkan hikmah yang didapatkan 3. 1, ini penjelasan tambahan dari saya. Bagi yang sudah merasa banyak makan asam garam kehidupan, sudah merasa banyak usia yang sudah didapatkan, ingin memperbanyak bekal kembali kepada Allah, persiapan untuk kita, maka maksimalkan waktu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu dapat Ramadan lagi. Ya, maka dari itulah ini jumlah 20 hari itu menunjukkan kesungguhan. Maksudnya semakin tambah usia semakin serius, semakin sungguh-sungguh, karena pada saatnya kita pasti akan berpulang walaupun tidak mengenal kecil dan besar. Yang kedua, ini bagian yang terpenting, ketika sudah ada kesempatan waktunya, manfaatkan dengan meningkatkan ibadah. Maka Nabi disebutkan menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Ya, sehingga ada kesimpulan yang ketiga, kesimpulannya orang yang bahkan mampu beriktikaf dan menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali, ini bukan standar ya, tapi ini gambaran yang disebutkan ulama, bisa khatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam Ramadannya, dia telah menunaikan hak Al-Quran seperti pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Batas istimewa. Ya, Anda khatam sekali, bagus. Bisa baca Quran dengan baik dan banyak, bagus. Tapi kalau bisa khatam 2 kali, setidaknya dia menunaikan keistimewaan hak Al-Quran seperti pernah Nabi contohkan dalam hidup sebelum wafatnya. Komprehensif pembahasannya nih ya. Syarat sudah, makna sudah, tempat sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada uzur syar'i? Terpenuhi, muslim iya, muslimah, sehat iya, berakal iya, baligh iya. Tapi pertama untuk ibu-ibu, Bu ya. Kemudian ingin i'tikaf tapi tiba masa haidnya atau berjanabah atau juga nifas baru melahirkan, belum suci sepenuhnya, maka jangan memaksakan i'tikaf. Silahkan cari amalan di luar i'tikaf. Cari amalan di luar i'tikaf. Maka keinginan besar untuk i'tikaf dengan adanya hal-hal tadi tidak menghalangi kita menunaikan ibadah dengan cara yang lain, di tempat yang lain, dengan pahala yang tentu Allah berikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan amalan-amalan perempuan di luar masjid ketika tidak memungkinkan menunaikan i'tikaf karena kondisi-kondisi tertentu? Maka kita bisa belajar dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup itu ada yang bahkan bertugas memberikan fasilitas kemudahan i'tikaf untuk Nabi, untuk suaminya. Maka ini patut dicontoh ya. Kita temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beriktikaf posisi depan masjid. Kemudian ada satu ketika beliau ingin memperbaiki keadaan penampilan rambutnya. Maka ini pun Pak, Ibu ya, terutama bapak-bapak, ini iktikafnya jangan kusut. Ya, muka berantakan, mata masih sipit gitu kan, ngantuk masih kepala mau jatuh, kemudian dipaksakan iktikaf ya, nggak fokus ibadah. Nabi itu perbaikin penampilan, begitu rambutnya agak kurang baik sedikit, langsung kemudian ke depan selonjorkan, karena kan nempel dengan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merapikannya? Istri beliau tercinta, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau yang menyisirkannya, merapikannya kembali, memperbaikinya kembali, sehingga kemudian i'tikafnya dilakukan dalam keadaan fresh lagi. Ya, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama tadi, pelaku i'tikaf menunjukkan kesungguhan, kesegaran dalam beriktikaf sehingga menikmati keadaan ibadah. Yang kedua, peran perempuan. Jadi istri pun kalau nggak sempat i'tikaf, dorong suaminya i'tikaf. Ya, kalau suaminya misalnya nggak bisa didorong karena mogoknya terlalu berat, misalnya kan, maka anaknya yang laki-laki mintakan untuk i'tikaf, disiapkan fasilitasnya, bajunya, perangkatnya. Maka dengan penyiapan itu berpeluang mendapat pahala yang sama dengan suami yang mengerjakan i'tikafnya. Maka dari itu yang terakhir tadi beliau tekankan, i'tikaf juga seperti tadi Syekh Ibrahim pernah menegaskan di awal, tidak hanya dilakukan saat Ramadan. Kadang-kadang ada kerinduan, i'tikaf di Ramadan, i'tikaf, bertanya, saya masih pengen i'tikaf setelah Ramadan, rindu pengen ke masjid lagi, boleh gak? Boleh. Karena pernah ada riwayat dikatakan, bahkan di Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi tentang bab menunaikan i'tikaf di bulan Syawal. Menunaikan i'tikaf di bulan Syawal. Nabi pernah i'tikaf di bulan Syawal. Dan menariknya ketika keluar dari i'tikaf itu ada salah satu istri beliau yaitu Sayyidah Sofiyah radhiyallahu taala anha, itu bertemu dengan Nabi di ujung malam dan ingin diantarkan pulang. Maka diantarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat istirahat beliau, tapi tiba-tiba ada sekelompok orang melihat. Dalam kegelapan malam kan, remang-remang, Nabi sosok mulia gandeng perempuan, ya kan? Maka Nabi berhenti, ya. Kemudian setelah diantarkan dipanggil orang-orang tadi, sini kalian. Nabi katakan,
ini yang saya antar ini adalah Sofia istri saya, bukan yang lain. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu tidak akan lepas ya dari persepsi orang-orang, apalagi yang ditunggangi oleh setan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Karena setan itu mengalir godaannya dengan urat nadi kita, maksudnya nempel betul, memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi dalam kondisi tertentu, kalau ada peluang itu kemungkinan fitnah, peluang yang tidak baik, maka jelaskan supaya orang tidak salah persepsi. Ya, dalam contoh yang lain bisa kita dapatkan misalnya, ya Anda tiba-tiba harus mengantarkan makanan, gitu kan, ke tempat yang tidak baik misalnya. Ya, sementara di situ ada kondisi yang tidak terbiasa Anda datang ke situ. Ya, misalnya mohon maaf ya, ada yang pesan makanan, Anda di pengantar, saya nggak sebut nama supaya tidak endorse gitu ya, mengantarkan makanan tapi tempatnya tidak biasa. Misalnya tempatnya diskotik gitu, macam-macam. Tapi Anda tertuntut untuk mengantarkan itu, yang kalau tidak diantarkan misalnya pekerjaan jadi terganggu. Ya, maka disifatkan ketika mengantarkan orang foto misalnya. Waduh, kok Maul ke diskotik gitu kan? Nah, maka berikan penjelasan oleh Maul, saya hanya mengantarkan makanan, bukan ikut di dalamnya, gitu kan? Dan saya bukan admin juga di dalamnya, gitu kan? Nah, itu penjelasan semacam itu menghentikan dugaan orang pada perbuatan yang tidak pernah kita kerjakan. Mungkin sangat penting yang kita analisis dari pernyataan dua syekh tadi. Begini, i'tikaf itu secara bahasa itu dari kata i'takafa. I'takafa ya'takifu. I'takafa itu asalnya dari kata akafa. Akafa tambah ham alif dan ta. Kan? Hamzah wasal ada di situ, kemudian ta alif ta, dari akafa menjadi i'takafa. Akafa itu fokus. Fokus pada sesuatu yang sulit dipalingkan. Jadi kalau misalnya ada Pak Denny fokus pada sesuatu, nah, lihat fokus ke depan gak bisa dipalingkan. Dipanggil dari kanan, Pak Denny, gak nengok. Dari kiri, Pak Haji Denny, mau nengok sedikit gak jadi misalnya, gitu kan? Fokus ke depan, nah itu orangnya disebut akif namanya. Apa namanya? Akif. Jamaknya disebut akifun. Apa namanya? Akifun. Maka dulu ada makna yang negatif. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang itu fokus ke berhala sampai mengerjakan hal yang sulit dipahami oleh akal. Anda bisa bayangkan, patung misalnya mau disodorin suapin makanan gitu kan. Kemudian diajak ngobrol, bicara, sementara jawab juga tidak, memberikan manfaat tidak, memberikan madarat juga tidak. Maka rasionalitas Nabi Ibrahim dipakai, didialogkan. Maka beliau tanya begini, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Sebetulnya apa sih keistimewaan patung ini sampai Anda begitu fokus sulit dipalingkan, dipanggil susah, diarahkan tidak mau. Keistimewaannya apa? Ya, sampai-sampai nggak bisa diganggu gitu, ya. Nah, dari konteks ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada memang yang dalam hidupnya sangat fokus pada kehidupan duniawi yang belum tentu bermanfaat untuk dirinya. Berhalanya pindah sekarang, maaf Pak, maaf Ibu, pada materi, pada jabatan. Ada yang saking fokusnya mencari materi, dipanggil sholat lupa. Muadzin sudah panggil, Allahu Akbar, masih fokus kerja. Padahal pengen ke surga, ya kan? Ada yang fokus main game, ada yang fokus masih olahraga, ya kan? Ada yang fokus masih mementingkan kedudukannya. Padahal dia yakin, dia kalau meninggal itu menghadap Allah, pengen ke surga, bekal belum cukup, masih sedikit, tapi pengen ke surga. Kan aneh gitu ya, dipanggil tapi nggak bisa difokuskan. Maka dari itulah kemudian datang Ramadan, berusaha mengajak kita untuk merenungkan dunia bagus, tapi jangan sampai menghilangkan fokus kita untuk persiapan ke akhirat. Bukankah setiap pindah tempat kita mencari bekal yang cukup? Anda mau ke sini kan ada bekalnya, Anda pulang kan ada bekalnya, supaya bekalnya bagus, nyaman tinggalnya, nyaman enaknya, kita yakin kita pun akan pulang ke akhirat. Sekarang tanya balik, bagaimana bekalnya? Persiapannya seperti apa? Maka ketika Ramadan kita ingin berusaha menata fokus kita untuk kembali menyiapkan juga bekal akhirat dan tidak harus meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita siapkan akhirat kita, berusaha untuk fokus lagi menyiapkan bekal akhirat dengan pekerjaan dunia kita. Maka kembali ke definisi awal, upaya sungguh-sungguh. Untuk fokus pada sesuatu, tambahkan alif dan ta di depannya, dari akafa menjadi i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf, maka i'tikaf itu diartikan upaya yang sungguh-sungguh menata diri kembali,
menyadari tentang kepulangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita fokus lagi mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar saat pulang nanti punya bekal yang cukup. Belum disebutkan amalan-amalan terkait i'tikaf, maka beliau memberikan dulu penguatan sunnah-sunnah menjelang menunaikan amalan ini. Yang pertama adalah satu, memperbaiki niat, menghadirkan niat yang benar untuk i'tikaf. Awas, niat itu beliau tadi katakan, pertama pembeda antara ibadah dengan kebiasaan, rutinitas. Ya. Misalnya ada yang ngurus masjid di DKM, tugas marbot. Apakah otomatis i'tikaf ketika dia membersihkan masjid, duduk di masjid? Belum tentu, jadi rutinitas. Pembedanya apa? Niat. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama yang disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua amal itu bergantung pada niatnya. Maka dari itu, masuk masjid niatkan i'tikaf. Masuk masjid niatkan apa? I'tikaf. Sampaikan dalam hati kita berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianjurkan khususnya di Ramadan, jika ingin memulai i'tikaf maka datang ke masjid sebelum maghrib tiba. Ya, itu sunnahnya. Sunnah itu artinya apa? Kalau dikerjakan sangat baik. Kalau tak mampu karena keadaan tertentu mengerjakan itu, maka ambil waktu saat kita masuknya. Nanti ada kasus-kasus yang nggak bisa dikerjakan sepenuhnya, maka Nabi mengatakan ambil sebagiannya. Maka misalnya saya datangnya pas malam, ya, terjebak macet, padahal macet tidak menjebak gitu kan, cuman banyak kendaraan aja yang kemudian direm sehingga tidak bergerak gitu kan. Nah, datangnya ali-ali maghrib, tibanya malam jam 10, jam 11. Apakah keliru? Tidak. Menyalahi sunnah? Tidak. Masuk saja ke masjid, niatkan i'tikaf. Jelas? Yang kedua ini, maka kalau sudah berada di dalam masjid, yang ketiga, siapkan amalan-amalan strategis. Di antaranya apa? Salat, ya. Jangan sampai begini, sudah i'tikaf ke masjid nggak sholat, itu yang paling keliru, ya. Bahkan terlambat sholat misalnya, orang dari jauh tidak i'tikaf, sholatnya pas datang waktunya, maka yang i'tikaf terlambat waktu dengan alasan yang tidak bisa ditolerir. Ya, ini menunjukkan kekurangan dalam beriktikaf. Yang keempat, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah Al-Quran. Diulangi apa? Al-Quran. Maka keutamaan i'tikaf itu salah satu cirinya yang melekat pada orang i'tikaf, dia senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran. Ini ciri khusus. Selain doa, selain sholat, selain ibadah. Maka ada riwayat yang mengatakan begini, kalau Anda menginginkan bahagia dunia, ya, Pak Andre itu kalau pengen bahagia dunianya tuh, tipsnya apa? Quran. Kalau Anda ingin bahagia akhirat, ya, Quran. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, Quran. Maka adik-adikku, ketika anak-anakku ini menghafal Quran, belajar Quran, ini di sekolah, di Mira, di AIS, ini artinya kurikulum yang mengantarkan kalian bahagia dunia akhirat. Diajarkan Quran, menghafal Quran, belajar makna Quran, dipraktekkan Qurannya, ya, dibuat itu untuk membuat kalian bahagia. Jadi kalau sedang menghafal Quran, semangat, ya. Sedang malas, semangat, ya. Haki, semangat, ya, semangat tuh. Fakih, sagara, mana sagara, semangat, ya. Jadi kalau sedang kurang semangat, semangat, karena Quran itu membuat kita bahagia. Nanti supaya apa sekarang menghafal semangat? Supaya nanti ketika hafal Quran, bahagianya bertambah, hidupnya lebih gampang, syaki, akhiratnya lebih gampang, ya. Oleh karena itu, semuanya ketika i'tikaf, semangat menghafal lagi, perbanyak hafalan lagi, ya. Lakukan dengan ikhlas. Tapi walaupun ikhlasnya banyak, jangan selalu baca Al-Ikhlas saja, ya. Baca dari awal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai kemudian An-Nas kita selesaikan. Beliau menutup dengan doa, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi khitam hadhil halaqah nubashshirukum bi anna 'indana mazal hawali 7 ayyam في أيام رمضانية وسبع الأواخر أيضا مما ذكر في الحديث النبوي الشريف وأدرجها الإمام البخاري أيضا في أحاديث الصحيحة في كتاب الجامع الصحيح ما يتعلق بفضائل السبع الأواخر من رمضان.